Halo Sobat Sipil, kali ini kita akan membahas tentang AMDAL, pembangunan proyek jalan tol yuk. Kali ini kita akan membahas pembangunan proyek jalan tol yang ada di Provinsi Banten, tepatnya di Kabupaten Pandeglang, Kecamatan Panimbang, yaitu pembangunan proyek jalan tol Serang Panimbang. Jalan tol ini yang akan menghubungkan Serang dengan kawasan ekonomi khusus pariwisata Tanjung Lesung dan Taman Nasional Ujung Kulon. Jalan tol Serang Panimbang akan tersambung dengan jalan tol Jakarta Merak, dan jalan tol ini memiliki panjang 83,6 km dengan luas 785 hektar. Eits, sebelum ke videonya, mari kita perkenalan dengan kami terlebih dahulu yuk. Spinning in circles, swiping left and right. There's no end in sight, and it all feels so absurd. But I'm home alone yet another night. Embrace the light. I whisper sweet nothing. Pembangunan infrastruktur jalan tol telah menjadi bagian penting dari upaya pembangunan ekonomi di banyak daerah urban. Namun sementara, jalan tol dapat meningkatkan konektivitas, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan. Serta operasi jalan tol juga memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan, termasuk perubahan lahan, degradasi habitat, polusi udara, dan pencemaran air. Bagaimana ketentuan pasal 106 huruf A PP 22 tahun 2021 yang menerangkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai daftar usaha atau kegiatan wajib AMDAL, UKL, UPL, dan SPPL diatur dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau LHK telah menetapkan LHK 4 tahun 2021 tentang daftar usaha atau kegiatan wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup. AMDAL adalah analisis dampak lingkungan atau juga disebut dengan Environment Impact Assessment, yaitu kajian mengenai dampak besar suatu usaha atau kegiatan proyek dalam lingkungan hidup yang diperlukan pada proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan suatu usaha dan kegiatan proyek yang ada di Indonesia. Adapun tujuan dari analisa mengenai dampak lingkungan yang pertama sebagai bukti tanggung jawab pelestarian lingkungan bagi generasi yang akan datang. Yang kedua, AMDAL bertujuan untuk menjamin lingkungan yang berkualitas. Yang ketiga, untuk menghindari dampak lingkungan yang berbahaya bagi masyarakat. Yang keempat, membentuk keseimbangan sumber daya serta populasi masyarakat ke setempat. Menjelaskan manfaat-manfaat AMDAL dari berbagai aspek. Yang pertama itu manfaat AMDAL bagi sektor pemerintahan. Manfaat AMDAL bagi pemerintah adalah untuk mencegah kerusakan ekosistem pada sekitar proyek, baik itu flora, fauna, bahkan dampak lingkungan lainnya, sehingga lingkungan yang ada pada sekitar proyek tersebut aman dan bersih sesuai dengan undang-undang yang ada. Yang proyek, manfaat AMDAL bagi pemilik proyek adalah untuk membuat proyek tersebut aman dan bisa berjalan tanpa melanggar perundang-undang yang ada di Indonesia. Manfaat AMDAL bagi masyarakat. Manfaat AMDAL bagi masyarakat adalah masyarakat juga bisa untuk melihat proyek tersebut, apakah proyek tersebut aman terhadap dampak lingkungan yang ada di sekitar, sehingga dampak lingkungan yang ada di sekitar tersebut tidak rusak akibat proyek tersebut. Dan yang kedua adalah untuk mencegahnya adanya konflik bagi pemilik proyek dan masyarakat yang ada di sana terhadap dampak lingkungan yang ada. Baiklah, di sini saya sudah berada dengan salah satu pihak kontraktor proyek tol Serang Panimbang seksi 3 fase 2 paket 3. Mungkin dari Bapak boleh perkenalan dulu Pak, dari namanya siapa dan dari divisi mana? Oke, terima kasih. Perkenalkan saya Rafael. Tempatan saya di sini, jobdesk saya ditulis sebagai HSE Manager di proyek Serang Panimbang seksi 3 fase 2 paket 3. Oh, jadi Bapak dari divisi HSE ya Bapak. Kalau boleh tahu, HSE itu apa sih? HSE itu adalah suatu bagian divisi, adalah salah satu divisi dalam suatu organisasi proyek untuk menjalankan yang jobdesk-nya adalah untuk menjalankan dan memonitoring serta merencanakan kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan yang berkelanjutan. Jadi mulai dari tadi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindakan temuan ketidaksesuaian. Jadi HSE ini juga yang menganalisis tentang lingkungan di proyek ya Pak? Salah satu HSE tadi sesuai dengan ininya, P-nya itu di HSE itu ada improvement karena kita juga menganalisis, memonitoring, mengukur sejauh mana efek dari kegiatan proyek kita terhadap
lingkungan sekitar proyek itu, baik yang sifatnya positif atau negatif. Kalau boleh tahu dari kapan sih Pak HSE itu menganalisis lingkungan ini? Biasanya kegiatan kita itu karena sesuai dengan PP nomor 10 tahun 2021 tentang SMKK, kita dimulai dari masa perencanaan. Kita sudah di situ sudah mengadakan yang namanya rona awal. Rona awal itu adalah mengadakan survei terhadap lingkungan, apa-apa awal sebelum kita melaksanakan kegiatan proyek, apa-apa poin-poin apa yang menjadi concern kita terhadap lingkungan tersebut. Untuk aspek-aspeknya itu apa saja sih Pak yang harus diperhatikan dalam menganalisis dampak lingkungan ini? Banyak, ada aspek sosial lingkungan, sosial ekonomi, flora dan fauna, lalu lintas, dampak positif yang terjadi pasca kegiatan dan proses kegiatan proyek itu sendiri. Jadi kalau untuk pengujiannya Pak yang dilakukan HSE itu aspek lingkungannya itu ada nggak pengujian? Oke, kalau kita mengadakan pengujian itu kan untuk lingkungan itu periodik ya. Periodik itu ada beberapa hal item yang memang harus kita uji sesuai dengan kontrak kita terhadap owner. Yang pertama adalah kualitas udara selama 24 jam di luar ruangan, jadi di lingkungan kerja. Yang kedua, kualitas kebisingan yang terjadi di luar ruangan juga di lokasi lingkungan kerja. Yang selanjutnya kualitas air permukaan dari sungai. Selanjutnya kualitas air tanah. Selanjutnya kualitas getaran, sampling lalu lintas. Jadi kita ini di sini menggunakan yang namanya proyek itu pasti melibatkan lalu lintas yang digunakan masyarakat secara umum. Apakah ada dampaknya setelah kita melaksanakan kegiatan proyek dan saat kita melakukan kegiatan proyek. Apakah ada pro dan kontra nggak dari masyarakat terkait pembangunan proyek ini dan bagaimana respon masyarakat setelah proyek ini berjalan? Oke, kalau yang namanya suatu kegiatan yang namanya pembangunan itu awalnya pasti ada yang namanya pro dan kontra. Tinggal kita sebagai kontraktor ini bagaimana kita bisa memberi edukasi kepada masyarakat bahwa kehadiran kita ini adalah untuk pembangunan. Biasanya kegiatan kita yang sifatnya karena di sini adalah salah satunya adalah kegiatan pemancangan yang menimbulkan efek getaran sangat tinggi. Kita awal itu ada yang namanya melakukan survei rumah-rumah sejauh mana ada keretakan sebelum kita bekerja, dan setelah kita melakukan pekerjaan itu ada nggak keretakan yang timbul dari kegiatan kita. Di sini juga kita namanya kontraktor secara program kita ada namanya, kalau di SMK 3 tadi PP nomor 10 tahun 2021 di situ ada item yang namanya mengenai isu internal dan eksternal. Apa sih isu-isu yang kira-kira menjadi penghambat, menjadi memperlambat kegiatan proyek itu akan kita record sebagai bukti kita bahwa kita telah mencatat apa kemungkinan temuan-temuan kita di lapangan. Jadi kalau untuk mengedukasi masyarakat terkait pembangunan ini gimana? Lalu untuk mengedukasi terkait tadi masalah lingkungan akibat pembangunan tadi, biasanya kita awal itu ada namanya pertemuan-pertemuan seperti kita di sini. Masalah pemancangan kita itu memberi pengetahuan kepada masyarakat itu di Desa Gonggong Ketepatan, kita lakukan edukasi kepada masyarakat dampak-dampaknya, radiusnya seperti apa, yang kemungkinan dan kompensasi seperti apa sih yang harus kita lakukan sebagai kontraktor kepada masyarakat seandainya ada kerugian dari sisi materi yang diperoleh oleh masyarakat akibat dari kegiatan pembangunan kita. Oke, baiklah, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Mdan Febriansa sebagai mahasiswa PKL dari Teknik Negeri Sriwijaya Palembang. Di sini sudah bersama sama bapak-bapak dan kakak-kakak di sini. Perkenalan dulu Pak, namanya siapa dan di sini sebagai apa Pak? Oh ya, terima kasih. Nama saya Sunanto. Saya di sini sebagai supervisor di sini untuk mengawal pekerjaan Borpel. Saya dari PPKSO. Oh, nama saya Rido Prananda. Saya di sini sebagai inspektur pengawas pelaksanaan pekerjaan. Saya dari JSM. Nama saya Taufikur Rahman. Kami dari Subkon PT GVM untuk mengerjakan pekerjaan Borpel. Mungkin di sini saya akan bertanya-tanya nih Pak terkait tentang lingkungan yang ada di sini, dan juga arahan dari ASN. Di belakang sedang mengerjakan Borpel nih Pak. Saya akan bertanya tentang pelaksanaan pekerjaan Borpel nih Pak. Untuk pertama itu bagaimana pekerjaan Borpel ini tetap dikerjakan, tetapi tetap juga menjaga lingkungan yang ada di sini Pak. Contohnya itu seperti pengendalian material dari hasil Borpel ini Pak. Ya, mungkin kita di sini kan menghasilkan limbah ya, mungkin dari limbah padat sama limbah cair. Ya, kita harus dipersiapkan dulu untuk area-area untuk penampungan limbah itu. Contohnya mungkin di sini kan ada limbah ini hasil pengeboran lumpur ya. Nah, kalau lumpur di sini kita manfaatkan untuk kandang untuk banwall ya. Banwall, tanggul, dan karena di sini kan area banjir di saat musim hujan, kita manfaatkan itu. Selebihnya kita buang ke area yang di luar main road di dalam RW.
tetap dibuang tapi tidak melewati dari ruang RW gitu Pak. Ya, tapi kita juga harus sosialisasi juga ke masyarakat. Ya mungkin sebelum kita eksekusi pembuangan ini, kita patok dulu, kita sosialisasi dari pihak humasnya dari PP ya. Kita sosialisasi ke masyarakat karena ini kan juga nanti biar nggak ditanami dulu. Oh, ini kan sebelumnya kan ditanami. Ditanami padi masih ya Pak. Karena udah ada sosialisasi kan Patoknya udah ditanami. mungkin masyarakat juga mengetahui itu batas-batasnya di mana. Ya, gitu. seperti itu. Nah selanjutnya itu mungkin dari Bapak ini kan Bapak kan sering di lapangan terus nih Pak. Gimana menurut Bapak tentang masyarakat ini sini itu memanfaatkan adanya pembangunan proyek di sini, misalkan itu mereka itu membuka warung yang di sekitar sini dan juga mereka memanfaatkan jalan akses mereka itu untuk mengangkut barang hasil panen mereka itu gimana Pak menurut Bapak? Ya kalau pendapat kami sih sebagai pendatang baru di sini ya, yang mengerjakan pekerjaan ini sudah terlihat ya dampaknya untuk masyarakat. Walaupun jalan ini belum selesai, maksudnya belum aktif gitu ya. Tapi dampaknya yang satu misalnya mengenai masalah ada warung kan, masyarakat sini juga ada kena dampaknya. Terus juga mengenai masalah tempat tinggal, khususnya untuk kita tempat tinggal gitu, mes gitu kan. Kita mesnya itu kan ngambil dari masyarakat sekitar gitu. Disewa rumah gitu Pak? Ya betul, seperti itu. Terus tadi ya mereka memanfaatkan akses ini gimana Pak? Apakah pekerjaannya terganggu atau gimana? Apa Selama ini gitu? sih kalau untuk masyarakat aman ya. Contoh kemarin pada waktu ada panen raya di sini juga mereka masih tetap bisa untuk lalu lalang pengambilan hasil panen gitu aman, nggak ada masalah. Tuh, berarti hasil panen sama pembangunan tetap Beriringan, Pak ya? betul. Sinergi. Ya, Berarti kondisi lingkungan di sini masih berjalan sesuai sama yang awalnya gitu Pak? betul. Tetap dijaga gitu Pak? Teman-teman sekalian, di sini saya sudah bersama salah satu masyarakat Desa Gombong, Kecamatan Panimbang, Provinsi Banten, Kabupaten Pandeglang. Kalau boleh tahu siapa Pak namanya Pak? Oh, nama saya Pak Budi, nama lengkapnya Pak Prasetyo. Sini dengan Pak Budi. Kalau boleh tahu pekerjaan Pak Budi Saya sebagai petani. Oh, sebagai di sini, petani. ya. di dekat proyek ini Pak. Iya, iya. Nah, di sini Randy sebagai mahasiswa ingin bertanya nih Pak tentang analisa dampak lingkungan yang terjadi pada proyek ini. Untuk akses masuk ke tempat petani Bapak, apakah ada masalah terdapat proyek di sini atau enggak ada? Kalau masalah ya, proyeknya itu ya cuma itu aja ya, karena dari apa ada soalnya kan kepotong oleh jalan. Jadi kalau melaksanakan kerjaan itu baik alat sebagai alat petani itu seperti traktor ataupun untuk panen kombet itu ya, tidak menggunakan alat itu kan agak susah juga soalnya naikin tanggul gitu, apalagi ada batu batunya kan gitu, terus cari jalan lain gitu yang bisa dilewati. Ya, berarti kalau misalkan langsung harus motong itu harus diangkat gitu Pak. Ya iya, harus cari yang aman lah gitu, yang nggak berusaha alat. Selanjutnya itu bagaimana sih Pak hubungan masyarakat yang ada di sini dengan kontraktor-kontraktor yang melaksanakan proyek ini Pak? Ya kalau masalah sebagai pelaksana kontraktor sama masyarakat setempat ya baik-baik aja, Baik-baik aja. bahkan gitu malah bagusnya tuh kan banyak pekerja yang memperdayakan istilahnya tenaga kerja yang berada di lokasi sini gitu ya, siapa yang mau bekerja jaga malam ataupun jaga keamanan kan bisa dilibatkan gitu. Jadi ya, bagus juga. Berarti masyarakat lokal yang ada di sini dilibatkan untuk ya, bekerja di ada, sini Pak. ada Jadi sebagian ya, gitu. jadi ada penambahan provisi Ya, lah ya, untuk ya. apa tuh untuk menghidupi keluarga yang ada di Nah sini iya, Pak, ya. jadi nggak dicuri sama tenaga dari luar aja gitu. Mungkin bertanya terakhir Pak, bagaimana sih Pak orang proyek di sini memberikan edukasi pada masyarakat yang ada di sini untuk mengenai dampak lingkungan yang ada di sini Pak? Ya masalah itu ya, masalah dampaknya itu belum kelihatan ya, soalnya masih berjalan kan proyek belum selesai gitu ya. Tahu nanti ke depannya gitu ya. Kalau untuk sementara ya masih selesai aja gitu. Mungkin itu saja Pak Oh, iya, iya. untuk pertanyaan mengenai dampak lingkungan pada masyarakat di sini. Ya, Mungkin terima kasih banyak Pak ya Sama-sama ya. atas telah menjadi narasumber dari kami. Yang dapat kami petik pada analisa dampak lingkungan pada proyek tol Serang Panimbang seksi 3B paket 3 fase 2 ini, bahwasannya analisa dampak lingkungan itu telah direncanakan sebelum proyek ini dimulai. Dikarenakan pada proyek ini banyak sekali item-item pekerjaan yang akan mengakibatkan dampak lingkungan yang ada di sekitar, seperti seperti halnya pemancangan sponsel, pembebasan lahan, borewell, dan pembuatan akses jalan. Maka dari itu, analisa dampak lingkungan ini direncanakan sebelum proyek itu dimulai.